Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita kembali lagi dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Yes. Saya percaya hari ini kita semua dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh senantiasa hidup di dalam sukacita yang baru setiap hari. Dan bukan hanya sukacita, saya percaya ada hadiah-hadiah yang istimewa dari Sang Raja yang akan diberikan kepada hidup Anda dan hidup saya. Amin. Nah, hari ini tentu kita masih bersama dengan Pak Daniel Yanuar Tanujaya sebagai Gembala Sidang GPI Rock Surabaya. Apa kabar Pak Daniel hari Luar ini? Luar biasa, dahsyat, ajaib, hebat. Ya. Saya yakin kalau kita tiap hari mengucapkan kalimat-kalimat yang positif, firman Tuhan, yes, itu pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Positif yang benar ya, karena katanya sudut pandang positif itu tergantung dari siapa yang memaknai. Ya kan? Kalau positif yang benar itu positif yang harus based on the word, sesuai betul, dengan firman Tuhan. Ya. Nah, karena itu hari ini kita akan memperbincangkan sebuah topik yang menarik ya, dan sebuah topik yang kelihatannya memang mudah untuk diucapkan, tapi sesungguhnya sebetulnya kita merasa bahwa topik ini sulit untuk dilakukan. Ya. Tentang apa itu Pak Roy? Nah, hari ini kita akan bicara tentang mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Iya. Wow. Kadang-kadang kita kurang suka dengan kata mengalahnya. Iya, karena kayaknya opposite. Betul gitu. Ya. Bagaimana bisa kalah tapi sekaligus menang kan? Betul. Mengalah untuk menang. Jadi nggak gampang memang. Iya. Jadi itu sebuah paradoks ya. Dan saya ingin melanjutkan ya dari yang sebelumnya, pembicaraan kita sebelumnya, bahwa di dalam Sabda Bahagia saya ingin membaca untuk Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-5 itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Nah Pak Daniel, saya ini banyak orang berkata bahwa kalau saya ini menjadi orang yang ekspresif, sementara firman Tuhan itu mengatakan bahwa saya ini harus lemah lembut. Apa itu tidak membohongi diri sendiri? Dan itu tidak menyimpan ekspresi saya, sehingga saya harus seolah-olah berperilaku tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri saya. Ya, mungkin kita mesti start itu dari pengertian apa yang dimaksud dengan lemah lembut yang ditulis dalam Matius 5 ayat 5 tadi itu. Jadi dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah demik ya. Demik. Artinya lemah lembut di sini bukan lemah gemulai. Jadi antara lemah lembut dengan lemah gemulai, lemes ya, lalu kemudian seperti kurang energi, tidak bertenaga, itu jauh berbeda. Bahwa lemah lembut di sini punya pengertian bahwa seseorang yang hidup dengan kerendahan hati, hidup dengan misalkan ketundukan dan ketaatan, bisa berespon dengan benar dan baik. Ya, kurang lebih kira-kira yang dimaksud lemah lembut. Mungkin kalau mau dibuat semacam oposisinya ya, itu adalah misalkan seringkali orang berpikir, orang itu bahasa anak muda sekarang tuh gahar gitu ya. Gahar gitu. Kereng gitu ya. Kereng gitu. Tapi seringkali itu kan diasosiasikan dengan kekasaran misalkan, atau ngomong yang seenaknya, nyeplos ya, apa namanya, jeblak itu orang bilang tuh seenaknya gitu, yang tidak pada tempatnya gitu. Ini adalah sebuah sikap di mana orang itu bisa tetap tegas tapi kemudian gaya bicaranya atau sikapnya itu tetap lembut begitu. Nah Pak Daniel, kalau misalkan saya berusaha untuk melakukan sikap itu ya, orang seringkali melihat bahwa saya ini adalah seorang yang lemah. Ya, kemudian kalau orang melihat saya sebagai seorang yang lemah, itu seringkali diasosiasikan, wah ini nanti pasti kalah kalau dalam pembicaraan, kalah dalam negosiasi, kalah di dalam sebuah peristiwa dan seterusnya. Sementara saya tidak ingin terlihat bahwa saya sebagai seorang yang lemah, sebagai seorang yang kalah begitu, Pak. Iya, itu seperti diasumsikan demikian. Ya, misalkan ada satu ayat dikatakan bahwa lidah yang lembut itu
mematahkan tulang. Iya. Jadi anehnya justru ketika kita bisa ada pengendalian diri, penguasaan. Contoh nih begini nih, misalkan ada dalam sebuah debat begitu. Betul, ya. Ya. Sedang ada dalam sebuah debat gitu. Iya. Kan tidak harus misalkan begini. Kita melihat bahwa orang yang sedang berbicara, yang ada dalam perdebatan itu, yang kemudian bersikap kasar, Iya. misalkan salah dalam penggunaan, nggak bagus lah penggunaan istilahnya, lalu kemudian dia bentak-bentak, dia teriak-teriak, dia justru kalau menurut saya ini ya, dan saya yakin ya semua yang mendengarkan dan melihat dan mendengarkan juga podcast ini akan setuju dengan saya bahwa sikap seperti itu justru kita akan lihat itu seperti tidak, artinya gini, kayak kampungan begitu, nggak bagus, nggak baik. Tapi mungkin lawan bicaranya yang tenang, yang calm begitu ya, yang bisa menjawab dengan intelek ya, menjawab dengan perkataan-perkataan yang tepat tapi juga deep begitu ya, itu akan menaklukkan lawan bicaranya, dan bukan hanya itu, bisa lebih banyak meraih simpati dari jauh orang lebih elegan gitu padahal ya. Makanya ayat ini kan bilang the meek shall inherit the earth. Orang yang lemah lembut itu akan mewarisi bumi atau akan tinggal maksudnya begini, pada akhirnya dia menang gitu. Iya. Ya, kelihatannya dia sepertinya kok lawan bicaranya mendominasi dia, lebih kuat gitu ya. Atau contohnya kadang-kadang ada orang yang bersikap kasar terhadap kita, atau bersikap nggak baik terhadap kita, atau bersikap tidak sepantasnya terhadap kita, dan kita bisa dengan elegan meresponi sikap yang seperti itu, dan tidak harus kemudian kita tuh ngikuti maunya dia kan. Gitu. Jadi ya kan seperti seorang bapak yang anaknya ngotot minta sesuatu gitu, maksa minta sesuatu, dan bapaknya tahu itu enggak baik. Dan bapaknya juga enggak bentak-bentak dia, matanya melotot, urat lehernya keluar, ototnya menegang, dan kemudian mengepal-ngepalkan tangan. Bapaknya bilang, jangan, itu enggak bagus buat kamu, itu enggak baik ya, papa enggak akan kasih itu buat kamu karena itu bisa mencelakakan kamu, misalkan seperti itu. Atau mamanya juga bisa bicara seperti itu. Ya, jadi menurut saya kira-kira seperti itu aplikasi yang sederhana ya dari apa yang kita bicarakan. Kalau misalkan saya punya sebuah tujuan atau saya punya sesuatu yang ingin saya capai, biasanya itu di dalam diri saya itu muncul sebuah dorongan yang sangat kuat untuk harus meraih itu, Pak Daniel, untuk harus mendapatkan itu. Yang mana kemudian itu bisa memacu diri saya, dan mungkin dari Bapak Ibu saudara-saudara semua juga, rasanya kita tuh ingin melakukan sesuatu yang lebih keras, kemudian mengalahkan orang lain sehingga saya bisa sampai dalam tujuan itu. Itu bagian dari, kalau dalam psikologi mungkin tuh disebut bagian dari perilaku agresif ya. Artinya tidak berarti orang yang lemah lembut itu nggak punya energi atau tidak punya keinginan seperti yang tadi saya ngomong di depan. Tidak punya sebuah dorongan yang kuat untuk kemudian bisa mendapatkan apa yang dia impikan, inginkan, apa yang dia mau. Tetapi dia bisa dengan bijaksana. Misalkan begini, nomor satu tentu saja menundukkan apa yang dia mau, apa yang dia ingin, apa yang dia pengen capai itu kepada nomor satu tentu saja kehendak Tuhan. Kehendak Allah, Ya, jadi saya percaya pengertian lemah lembut itu ada satu pribadi yang bisa menundukkan dirinya, yang bisa berkata iya Tuhan gitu, untuk hal ini. Meskipun sebenarnya saya kepingin hal yang lain, saya bisa percaya kepada pilihan daripada Tuhan atau pilihan dari mungkin pemimpinnya. Misalkan dia ada satu keinginan, satu kerinduan, dia datang kepada pemimpinnya, kepada gembalanya, kepada sebut siapa aja, orang tuanya juga orang tua, atau mungkin ya kalau dalam area pekerjaan bosnya begitu. Dan bisa nggak misalkan begini, dia ketika dia merasa bahwa idenya itu cemerlang banget gitu, atau dia merasa kalau dalam dunia pelayanan mungkin ide saya ini kan rohani dan ini bukan untuk kepentingan saya dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian dia bisa ketika kemudian misalkan pemimpinnya berkata sebentar sabar ya, atau saya rasa ini nggak perlu, atau bisa nggak dia kemudian
Baik Pak gitu. Karena saya percaya apalagi kalau di dunia pelayanan ya. Dan saya rasa nggak ada bedanya sih ya dengan kehidupan kita sehari-hari juga ya. Kalau itu memang datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi oleh kehendak Tuhan pada waktu Tuhan dengan cara Tuhan. Itu bisa tetap terjadi kan gitu. Nah kadang-kadang Tuhan cuma pengen lihat. Respon kita ya. Kita punya meekness nggak? Gitu. Dalam kehidupan kita. Kadang-kadang memang rasa tidak sabar itu seringkali muncul di dalam diri kita, atau rasa pengen buru-buru, pengen cepet-cepet pengen mendapatkan ini itu dan seterusnya. Walaupun itu baik, tapi tentu semuanya harus bisa kita kendalikan gitu Pak ya. Betul. Harus bisa kita kontrol dengan baik. Betul. Karena kalau mau ngomong ini ya, itu kan Galatia pasal 5 ya. Ayat 22 ya tentang buah roh. Kita melihat juga bagaimana kelemah lembutan itu juga ada dalam konteks di mana kita mengizinkan roh itu menguasai kita atau memimpin kehidupan kita. Dan ujung-ujungnya nanti pada akhirnya kita kan pasti akan menikmati buahnya dari apa yang sikap yang kita tunjukkan atau apa yang kita lakukan itu oleh pimpinan Tuhan. Ya kan? Karena begini, sorry, ini saya mumpung ingat saya terusin ya. Iya Pak. Karena orang yang lemah lembut, saya percaya dia malah akan lebih mawas diri atau penuh pertimbangan, atau kadang-kadang gini, ketika kemudian Tuhan mengizinkan untuk satu bahasa Inggrisnya apa ya, pause, jadi PAUSE. Pemberhentian sebuah pemberhentian sementara itu bisa jadi momen di mana kita memikirkan ulang, merenungkan ulang, menguji, mengevaluasi, ulang apa yang tadinya itu dengan begitu bernafsu kita mau lakukan atau kita inginkan. Bukan berarti saya menyalahkan kalau misalkan ada orang yang punya satu kerinduan, keinginan, atau semua orang hidup kan, orang Jawa bilang duwe karep ya nek. Kalau orang hidup orang duwe karep ya berarti nggak mau hidup sudah. Cuman orang mati yang nggak punya karep kan gitu. Vampir nanti. Tapi mayat hidup. Tapi bagaimana dengan sikap yang lembut dia bisa coba saya pikirkan lagi atau kadang-kadang gini, kadang-kadang saya sebagai gembala juga sebagai pemimpin, kadang saya meminta untuk rekan, apakah itu orang yang saya pimpin, orang yang saya gembalakan, untuk mengambil waktu memikirkan ulang. Saya bilang pada dasarnya saya tidak menentang idemu, tapi saya waktu untuk misalkan saya berdoa, saya memikirkan gitu ya. Saya juga perlu untuk memikirkan kadang-kadang kan, tidak dengan serta-merta tidak langsung kan. Pak Roy juga bergerak di bidang manajemen, ngerti akan hal ini gitu, manajemen sumber daya manusia juga kan. Jadi kasih saya waktu untuk saya merenungkan, dan Anda juga merenungkan gitu sama-sama, sehingga ketika kita memutuskan, keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Ingat loh, upahnya meekness itu inherit the earth, memiliki bumi. Nah, luar biasa. Itu berbicara tentang sebuah dominion sebetulnya kalau dalam bahasa kerajaan itu hadiah sang raja buat kita justru gitu. Nah, orang Surabaya seringkali berkata bahwa kalau begitu kita ini nggak boleh geradakan gitu Pak. Nah, ini cocok memang untuk orang Surabaya gak boleh geradakan. Cocok nih untuk orang apa geradakan. Geradakan itu apa ya? Saknyek gitu. Pokoknya wis karepe jalan gitu, wis gate kesuwen ya kan, artinya ini memang mungkin sekali lagi nih cocok mungkin untuk karakternya orang Surabaya. Beberapa karakter-karakter tertentu itu memang harus belajar betul untuk bisa punya kelemah lembutan gitu. Karena kan mungkin kalau orang Jawa Tengah gitu lemah lembut mungkin sudah biasa Pak, sudah lebih gampang itu, bukan langsung bisa juga sih, karena ini enggak mudah juga kan gitu. Tapi mungkin sudah bisa lebih mudah daripada orang Jawa Timur gitu, atau orang Batak atau orang Madura begitu. Jadi dalam hal ini kita perlu untuk
memikirkan kembali, kemudian mengendalikan diri kita, mengontrol emosi kita juga gitu Pak ya, supaya apa yang akan kita sampaikan, yang kita putuskan, yang kita lakukan itu betul-betul bisa menjadi berkat dan bisa dinikmati oleh orang ya. Dan tentunya kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Betul. Nah, kira-kira Pak Daniel yang terakhir ada tips enggak supaya saya bisa melakukan itu dan teman-teman yang melihat, mendengarkan juga podcast ini supaya saya bisa melakukan itu. Kira-kira apa yang mesti perlu saya miliki Pak? Jadi pertama-tama kalau saya boleh bilang ya, pertama-tama sadarilah bahwa kita ini bisa salah. Iya. Ya kan? Jadi kita punya even sesuatu yang kita pikir itu udah keren banget gitu. Iya. Jangan salah bahwa kita ini belum sempurna. Iya. Kita menuju pada kesempurnaan. Kita belum sempurna. Iya. Ya, itu berarti apa? Berarti masih terbuka potensi untuk terjadinya kesalahan. Terjadinya kesalahan. Iya. Nah, sikap yang lemah lembut ini mengizinkan untuk itu tadi, adanya pause, adanya pemikiran ulang, adanya perenungan ulang dan lain sebagainya. Iya. Jadi ketika kita sadar kalau orang yang mau-maunya itu ya, itu kan selalu merasa dia itu benar gitu. Paling benar, paling baik gitu Pak ya, paling bagus. Yang lain pasti di bawah saya. Dan itu bagian dari sikap kekanak-kanakan kalau saya boleh ngomong. Iya. Ya, anak-anak kan pengen apa gitu harus dituruti. Dan kalau nggak dituruti dia marah. Iya. Gitu. Jadi dalam beberapa peristiwa juga misalkan saya dengan bapak rohani saya, saya datang dengan ide yang saya pikir dia akan wow gitu ya. Tapi dengan gampangnya dia bilang, tak rasa nggak perlu ya, gitu ya. Itu ketika awal-awal saya juga kaget gitu, loh kok. Tapi kemudian saya belajar, untuk kemudian setelah saya pikirkan ulang atau gini, paling nggak saya bilang, Pak, menurut Bapak kenapa ya kok kita harus menunda atau membatalkan dan kemudian dia mulai ngomong, saya membuka hati saya dan pikiran saya. Kalaupun ini kemungkinan terburuk ya, kalaupun saya tidak setuju dengan yang dia ngomong, tapi karena dia otoritas yang di atas saya menyerahkan itu kepada Tuhan. Kalau memang ya itu ide yang baik dan Tuhan bekerja, karena dalam beberapa peristiwa at the end juga akhirnya tak pikir-pikir betul juga yang kamu ngomong gitu. Lah, udah go. Nah, misalkan begitu. Jadi sadari bahwa kita ini belum sempurna. Itu. Yang kedua adalah mengizinkan untuk apa? Untuk Roh Kudus yang pimpin kita. Iya, betul. Iya kan? Kenapa? Karena ini kan bagian dari buah Roh. Tadi itu Galatia 5:22. Izinkan untuk Roh itu yang memimpin kehidupan kita, dan belajarlah untuk memiliki apa? Batin ya, kalau orang Jawa bilang itu batin, mungkin jiwa tuh yang teduh gitu, yang tenang gitu, sehingga kemudian apa, kita bisa memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri kan juga buah Roh, ya kan, self control. Ya, bagaimana kita belajar, dan memang gini, itu tuh harus dilatih. Nggak bisa sehari 2 hari setiap gitu, hari ya, seperti kuda liar yang punya energi kuat, dilatih untuk bisa ada dalam ketundukan dan pengendalian. Dan saya yakin oleh anugerah Tuhan pasti bisa. Bahkan kadang-kadang dalam proses latihan itu kita sering diperhadapkan pada situasi-situasi yang justru gitu Pak ya, memberi makan kita. Enggak, kadang-kadang juga disiplin kan. Ya, kuda itu. Tapi at the end untuk kebaikan kita. Ya itu tadi. Ya, jadi kira-kira 3 kunci itu ya. 1, sadari bahwa kita belum sempurna, kita bisa salah. 2, izinkan untuk Roh Kudus memimpin kehidupan Anda, ya kan? Yang ketiga, melatih untuk apa? Untuk punya hati yang teduh, mendisiplinkan diri untuk punya hati yang teduh, sehingga punya pengendalian diri. Ya, jadi kira-kira itu. Ya, gimana nih? Kita mau berdoa untuk semua yang ada di acara ini dan mendengarkan. Saya rasa perlu sekali. Iya, betul. Karena kita semua ingin supaya kita menjadi orang yang lemah lembut. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembicaraan singkat ini. Kami percaya Engkau memimpin dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Dan biar kiranya Tuhan, untuk semua yang mendengarkan, hal-hal yang kami sudah bicarakan ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini membawa kami pada akhirnya untuk buah-buah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk perbincangan yang singkat ini namun valuable ya, sangat bernilai bagi kita semuanya. Karena kita akan sudah mendengar dan kita bisa belajar bahwa kita semua harus menjadi orang yang lemah lembut ya, dan kita belajar mengalah untuk menang. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Benar. Memberikan kelemah lembutan sehingga kita semua bisa melakukan hal tersebut. Itulah Kingdom Insight pada saat ini, dan jangan lupa untuk menantikan seri-seri berikutnya, karena kita percaya melalui perbincangan yang sederhana ini kita akan mendapatkan Kingdom Insight sebab Dia memberikan His gift for you. Yes. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.